Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Selasa, tanggal 7 Januari 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di tengah pasar yang ramai, BIS berusaha mengejar Bambang, seorang pria yang terlihat mencurigakan. Kecurigaannya makin kuat saat ia mengingat wajah pria itu, mirip dengan sketsa penculik yang ramai dibicarakan warga. BIS mencoba meraih Bambang untuk menghentikannya, tetapi Bambang dengan kasar menepis tangannya. Akibatnya BIS tersungkur ke tanah dan keranjang belanjaannya berserakan. Dengan sisa tenaganya, ia berteriak ke lantang, memberitahu orang-orang bahwa ada penculik di pasar. Teriakan itu menarik perhatian Nando yang segera mendekat untuk membantu. Melihat BIS yang terengah-engah, ia menanyakan apa yang terjadi. BIS menjelaskan bahwa pria yang baru saja kabur itu mirip sekali dengan sketsa wajah penculik yang menculik Saleha. Sambil menunjukkan gambar di ponselnya, ia mendesak Nando untuk mengejar pria tersebut. Tanpa ragu, Nando meminta BIS menunggu di tempat. Sementara ia berlari mengejar Bambang yang sudah jauh di depan. Sadar dirinya dikejar, Bambang panik. Ia mulai melempar barang-barang yang ada di sekitarnya. Keranjang, drum, hingga apapun, berharap bisa menghalangi Nando. Namun Nando tetap fokus dengan gesit menghindari rintangan dan terus memperpendek jarak. Di tengah pelariannya, Nando berteriak memerintahkan Bambang berhenti, sambil menanyakan keberadaan istrinya. Tapi Bambang tidak peduli. Ia hanya memikirkan bagaimana caranya agar tidak tertangkap. Saat jaraknya dengan Nando semakin dekat, Bambang melihat sebuah bus yang melihat di dekatnya. Dengan cepat, ia melompat dan berhasil masuk ke dalam bis itu. Merasa lega karena yakin Nando tak bisa mengejarnya lagi. Namun usahanya sia-sia. Beberapa saat kemudian, Nando berhasil menyusul masuk ke dalam bis itu. Tanpa banyak basa-basi, Nando menatap Bambang dengan tatapan penuh amarah, menuntut jawaban tentang keberadaan Saleha. Bambang mengelak dan berkata tidak tahu. Tetapi Nando yang kesal tidak lagi menahan diri. Keributan pun terjadi di dalam bis. Nando bertekad untuk tidak membiarkan Bambang lolos tanpa memberikan jawaban yang ia cari. Setelah itu, Bambang akhirnya tiba di tempat persembunyiannya setelah berjam-jam melarikan diri dari Nando. Hans yang sejak tadi gelisah langsung menghampirinya dengan raut wajah kesal. Ia menuntut penjelasan kenapa Bambang pergi begitu lama ke pasar. Bambang yang sudah lelah dan emosi justru balik memarahi Hans. Ia menceritakan betapa ia nyaris tertangkap oleh Nando dan harus bersusah payah meloloskan diri. Karena kejadian itu, ia bahkan tak sempat membawa makanan seperti yang direncanakan. Ia merasa bersyukur masih bisa kabur, meski kondisinya kini penuh kelelahan. Beberapa saat kemudian, ketegangan di antara mereka semakin memuncak ketika Citra datang. Citra, otak di balik penculikan Saleha, tampak marah besar setelah mengetahui bahwa hingga kini Saleha masih belum diketemukan. Amarahnya meledak karena Saleha merupakan bagian penting dari rencananya yang belum terlaksana. Hans mencoba menjelaskan bahwa situasi semakin sulit, terutama karena mereka kini menjadi buronan. Namun Citra tidak peduli. Baginya satu-satunya hal yang penting adalah memastikan Saleha kembali ke dalam kendali mereka sebelum Nando menemukannya terlebih dulu. Hans dan Bambang hanya bisa menahan kekesalan mereka terhadap situasi yang semakin rumit. Keduanya mulai merasa lelah dan ingin menyerah, tetapi tidak berani melawan perintah Citra. Di dalam persembunyian itu, ketiganya berada dalam ketegangan yang memuncak, dengan rencana jahat yang semakin sulit dijalankan, dan bayang-bayang Nando yang terus mengintai di kejauhan.
Sementara itu, perasaan Intan masih diliputi rasa curiga terhadap Dani. Sepanjang perjalanan pulang dari acara doa bersama di rumah Nando, Intan terus memikirkan hal-hal yang membuat hatinya gelisah. Bersama Dani dan Bu Sukma di dalam mobil, ia melontarkan sindiran tajam tentang suami yang tidak tahu diri karena berselingkuh, terlebih saat istrinya sedang hamil. Dani hanya terdiam, merasa ucapan itu ditujukan padanya, meskipun ia tahu tuduhan tersebut tidak benar. Namun ia memilih untuk tetap sabar dan tidak menanggapi sindiran Intan, meskipun perasaannya mulai terusik. Di sisi lain, Bu Sukma yang duduk di kursi belakang hanya bisa terdiam sambil memperhatikan ekspresi putranya itu. Dari pantulan kaca spion, ia melihat wajah Dani yang tampak gelisah. Ia bingung dengan ucapan Intan yang tiba-tiba menyindir seperti itu. Dalam hati, Bu Sukma mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi antara keduanya. Tetapi ia memilih untuk tidak ikut campur saat itu. Sementara Dani memikirkan kejutan yang sudah ia persiapkan untuk Intan. Sebuah buket bunga istimewa yang dipesan melalui Flora. Di toko bunga milik Flora, suasana begitu sibuk. Dengan bantuan karyawannya, Flora merangkai buket bunga yang sangat cantik sesuai dengan permintaan Dani. Tidak lupa ia menyelipkan kartu ucapan bertuliskan kalimat manis yang sudah ditulis oleh Dani. Setelah selesai, Flora memfoto buket tersebut dan mengunggahnya ke media sosial tanpa menyangka unggahan itu akan menjadi masalah besar. Intan yang kebetulan melihat postingan itu merasa hatinya terbakar. Baginya, buket itu adalah bukti bahwa Dani memberikannya kepada Flora. Apalagi Intan mengenali tulisan di kartu itu yang sangat mirip dengan tulisan tangan Dani. Dipenuhi rasa cemburu, Intan langsung memesan taksi online untuk membuntuti Dani. Ia yakin suaminya itu sedang menuju ke tempat Flora, dan foto buket bunga itu memperkuat kecurigaannya. Dengan hati yang penuh amarah, Intan bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Ia terus mengikuti mobil Dani, berharap bisa menangkap basah suaminya di tempat Flora. Namun Intan tidak tahu bahwa apa yang ia pikirkan belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dan mungkin justru akan membuatnya salah paham lebih dalam. Di balik rasa curiga Intan terhadap Dani, ternyata suaminya tengah menyiapkan kejutan manis dan romantis khusus untuknya. Intan yang sempat berprasangka buruk, bahkan mencurigai Flora, akhirnya merasa malu dan tersentuh. Kejutan itu membuatnya sadar untuk lebih percaya pada orang-orang yang mencintainya.